Halo, selamat sore pemirsa. Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi aktual dan menarik. Bersama saya Sri Gunati Wijastuti menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Inilah selengkapnya. Dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten diterjang angin puting beliung. Musibah ini merusak puluhan rumah warga, bahkan terancam kehilangan tempat tinggal dan sejumlah bangunan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah. Detik-detik terjangan angin puting beliung ini sempat terekam kamera amatir warga. Kencangnya hembusan angin membuat panik warga dan menerbangkan serta merobohkan sejumlah atap bangunan yang dilewatinya. Sesudah angin mereda, menyisakan kerusakan di sejumlah bangunan. Beginilah kondisi lokasi pemancingan di Kampung Dalumpit di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang porak-poranda dihantam angin puting beliung Senin sore 16 Oktober 2023. Selain merusak tempat pemancingan, angin puting beliung juga merusak rumah makan serta tempat pembibitan tanaman sayuran di wilayah tersebut. Kerugian dari musibah ini mencapai puluhan juta. Musibah ini ya dikarenakan angin terlalu kencang, ya, kerugian ini mencapai sekitar 70 jutaan. Menurut anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pandeglang, 38 bangunan rusak ringan hingga berat di 2 kecamatan. Akibat hantaman angin puting beliung tersebut, BPBD juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada karena wilayah Pandeglang setiap sorenya diguyur hujan serta angin kencang. Bangunan yang rusak ada kriteria rusak ringan dan rusak berat. Salah satunya untuk rusak berat sendiri ada 4 lokasi. 1 rumah makan, 2 tempat pembenihan, 1 pesantren dan 2 pemancingan umum. Itu lokasinya ada berapa kecamatan, Pak? Untuk kecamatan sendiri ada 2 kecamatan yang terdampak. Memperingati Hari Pangan Sedunia tanggal 16 Oktober 2023, ratusan pelajar di Kota Solo, Jawa Tengah menggelar pembagian pangan penuh gizi kepada masyarakat. Ratusan pelajar ini mengumpulkan berbagai jenis bahan makanan baik berupa sayur mayur, ubi-ubian, dan buah di halaman sekolah. Berbagai jenis makanan ini kemudian dikemas sedemikian rupa untuk dibagikan kepada masyarakat. Menyisihkan uang saku dari orang tua, seorang siswa yaitu Amira Hasnah mengaku berbagi ini sebagai ajang sedekah dan peduli bersama. Kita sebagai orang yang alhamdulillahnya punya yang cukup, mampu, kita menggunakan Hari Pangan ini sebagai ajang sedekah kita, juga memperbaikan amalan kita dan media kita. Menurut salah seorang guru pembimbing, sebanyak 396 siswa membawa buah, sayur, dan ubi-ubian yang dijadikan menjadi 100 paket makanan. Hari Pangan Sedunia, alhamdulillah hari ini kurang lebih siswa yang jumlahnya 369 dari kelas 789 sudah membawa sedekah pangannya dari rumah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan dan juga umbi-umbian, yang mana nanti para siswa itu nanti akan menyedekahkan sedekah pangannya kepada warga sekitar di Banyuanyar dan sekitarnya di sekolah. Nanti kurang lebih nanti ada 100 paket nanti yang akan dibagikan kepada warga sekitar. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari lurah setempat. Apalagi siswa juga membagikan paket secara langsung kepada masyarakat sekitar. Untuk sekolah, untuk adik-adik dan generasi muda tentu sangat bagus sekali dalam rangka Hari Pangan Dunia, karena bagaimanapun kita tidak hanya memahami secara textbook tetapi juga memahami secara real bahwa memang kita harus berhemat untuk air dan apa arti pentingnya air, dan juga ada semangat untuk berbagi dan ada semangat untuk berhemat sehingga anak-anak tidak dengan mudahnya membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak.
Melalui kegiatan berbagi ini, ke depan diharapkan kepekaan sosial terus ada dan timbul kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dan air. Di sisi lain, usai kegiatan para siswa menggelar sholat goib untuk warga Palestina. Aksi Mama bubarkan tawuran pelajar di Jaksel. Tawuran antar pelajar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Selasa 17 Oktober 2023. Detik-detik aksi tawuran tersebut pun terekam kamera warga dan beredar di media sosial. Namun, ada yang menarik, di mana sejumlah emak-emak mencoba membubarkan aksi tawuran itu. Terlihat seorang mama menghampiri para pelajar dan langsung menyiramkan air. Ia dengan berani menghampiri para pelajar dan memberikan pukulan menggunakan baskom. Tak lama, mama yang lain pun ikut menyiram dan membawa air menggunakan mangkok. Para pelajar pun tampak melarikan diri ke berbagai arah. Tak diketahui penyebab terkait aksi tawuran tersebut bisa terjadi. Polisi mengamankan penjual sate kikil yang diduga menjadi biang kerok belasan warga Garut dan Tasikmalaya. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus menyita sampel sate kikil yang dimakan oleh para korban. Racunan jajanan, Senin dini hari, kepolisian mendatangi rumah Nanden, pembuat sate acir atau sate kikil di salah satu perumahan di Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Petugas mendapati bahan baku sate yang tengah diolah dan rencananya akan diedarkan di Pasar Bojongloa, Kecamatan Cilau, Garut. Pengungkapan rumah produksi sate acir ini dilakukan setelah belasan warga Cilau, Garut dan Cigalontang, Tasik alami keracunan saat membeli sate tersebut. Kedua korban dilaporkan meninggal dunia. Terduga pelaku membuat sate acir dan juga pedagang sate acir yang berjualan di Pasar Bojongloa, Cilau atas nama Suhaya. Beserta barang buktinya dibawa petugas guna pemeriksaan. Memang ada sisa-sisa dari sate tersebut, Pak. Sehingga hasil dari sate tersebut untuk dikirim ke Dinas Kesehatan, Pak, untuk dilakukan nanti pemeriksaan, Pak, ya, ke lab, Pak, ya. Seperti itu, Pak. Sehingga kita terus lanjut. Malam itu juga, Pak, kita laksanakan lidik, Pak, ya. Sehingga yang diduga yang melakukan pengedaran dan melakukan penjualan itu sementara diamankan di Polsek, Pak. Seperti itu, Pak. Hingga Senin siang, 4 warga masih menjalani perawatan di Puskesmas Cilau. 3 orang warga Garut dan 1 orang warga Tasik. Para korban membeli Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca panas di DKI Jakarta dan sekitarnya akan berlangsung hingga Oktober. Menurut BMKG, cuaca panas di DKI Jakarta dan sekitarnya selama 10 hari terakhir masih tergolong suhu normal maksimum. Salah satu penyebab panasnya suhu udara di DKI Jakarta adalah fenomena El Nino yang menyebabkan panas dan kering. Karena curah hujan yang menurun drastis, cuaca panas juga diperkirakan berlangsung hingga Oktober, tetapi antara Oktober hingga Desember diprediksikan ada sejumlah wilayah akan menurun suhunya. Memang di periode Oktober ini masih diperkirakan akan berlangsung fenomena suhu terik atau suhu panas ini. Nah, seiring dengan di bulan Oktober hingga Desember, beberapa wilayah akan memasuki awal musim hujan, walaupun memang karena ada faktor fenomena El Nino, juga curah hujan akan minim di bulan-bulan tersebut. Nah, tapi dilihat dari potensi pertumbuhan awan hujan dan juga kelembapan udara yang akan sedikit meningkat di bulan Oktober hingga Desember, beberapa wilayah akan
menurun untuk suhu. Cuaca panas yang melanda Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta dikeluhkan warga. Mereka merasakan panasnya suhu membuat kesehatan terganggu. Untuk menghindari dehidrasi, warga dihimbau memperbanyak asupan cairan seperti membawa air putih, vitamin, dan yang lainnya. Cuaca panas ini sangat mengganggu sekali aktivitas. Kebetulan saya dari perkampungan, jadi serasa agak gak enak gitu suasananya. Kalau yang saya rasakan dehidrasi, kekurangan minum ya. Dehidrasi, terus badan agak gak enak. Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, Jumat malam melepaskan atlet asal Jawa Tengah yang akan berlaga di Asian Para Games Hangzhou. Ada 37 orang atlet dari 11 cabang olahraga yang berasal dari Jawa Tengah. Atlet-atlet Jawa Tengah ini menjadi unggulan dari tim Indonesia di ASEAN Para Games 2023 yang akan digelar di Hangzhou, Tiongkok. Mereka terbagi 11 cabang olahraga yang artinya atlet Jawa Tengah ada di seluruh cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia. Saat melepas 37 atlet di Solo, pejabat Gubernur Jawa Tengah berharap para atlet mampu mengharumkan nama bangsa mereka. Secara simbolis diberikan uang saku oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini diharapkan para atlet lebih termotivasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal di Hangzhou nanti. Pejabat Gubernur juga menjanjikan ada tambahan bonus bagi atlet yang mendapatkan medali. Ya, kita harapkan tentunya perlu bahwa atlet itu perlu adanya suatu motivasi, ya. Kayak kami sebagai PJ Gubernur ya dalam rangka memberikan motivasi kepada para atlet, ya kita harapkan mereka harus berprestasi. Jadi memang perlu dipacu motivasinya kan itu. Ya memang salah satu motivasi atau untuk mendapatkan ini adalah bonus, ya. Ini Indonesia berharap banyak kepada atlet ini, mengingat dalam ajang Paralimpik atlet-atlet Indonesia lebih berprestasi dibandingkan atlet normal mereka, bahkan mampu mendominasi di kawasan ASEAN dengan hasil gemilang saat bermain di luar negeri. Demikian berita saat ini, saya Sri Winarti Wijastuti pamit undur diri, sampai jumpa di breaking news selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.